Wah, laptop baru di 2026, gokil, cakep banget, say. Gila 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 gila, laptopnya mantap. Oke, kita langsung aja ya. Ini HP Victus 15 dengan i5 134200H dan RTX 4050 dengan RAM 32GB, SSD 1TB, layar 144Hz ya. Nah, harganya gue kasih tahu pas di akhir ya. Kita ngobrol dulu nih, apa aja sih yang bikin laptop ini nih segitu disukain sama orang-orang nih guys. Hai guys, balik lagi di Kamek Review. Yeay 2026 Kamek Review kali ini laptop ya. Biasa kan gue gadget ya, speaker atau misalnya tablet. Kali ini gue lagi mau nge-review salah satu ini laptop baru banget dateng gue beli ya, dan ternyata mantep guys. Nah, jadi untuk laptopnya HP Victus 15, posisinya dia bukan laptop gaming yang flagship, tapi juga bukan yang kaleng-kaleng guys. Dia ini tuh di titik jadi lebih kuat dari laptop gaming entry, tapi lebih kalem dari laptop gaming RGB nih guys. Secara konsep ya, Victus itu adalah laptop yang bisa gaming serius, tapi juga cocok buat dipakai kerja nih, dan masih aman juga dipakai di tempat umum. Ini pendapat pribadi gue ya. Jadi di sini memang HP tuh pinter banget sih naruh Victus ini di segmen ini. Buat orang yang nggak mau laptopnya kelihatan kayak anak-anak warnet, Victus tuh pas banget nih memang ya. Nah, terus kita langsung aja ke desainnya ya. Jadi untuk desain dari Victus ini tuh simple banget, bersih dan enggak norak sama sekali. Bodinya juga enggak banyak aksen, ada logo Victus kecil, dan untuk gue ini tuh warna udah aman banget ya. Lalu juga untuk engselnya itu tuh lumayan kuat dan dibuka tutup pun masih stabil. Untuk keyboardnya dia udah full size dan ada numpad. Nah, enak nih buat kalian kalau misalnya mau pakai ngetik lama ya, asik banget sumpah. Ini bener-bener untuk material dari HP Victus 15 itu tuh umumnya kan menggunakan kombinasi plastik yang berkualitas. Untuk frame internalnya udah metal, dan ini tuh bener-bener standar untuk segmen gaming ya. Dan untuk finishingnya itu bener-bener clean dan kalem banget ya. Jadi dia tuh nggak tipis, dia tuh metal premium ya, seperti seri high end, tapi ini tuh bener-bener cukup kokoh untuk dipakai kerjaan berat. Nah, jadi material ini tuh bikin harganya jadi lebih kompetitif tanpa ngorbanin performa nih. Terus juga ini tuh laptop gaming yang nggak malu guys dibawa meeting. Karena buat gue pribadi, desain kayak gini nih lebih awet secara visual dibanding yang RGB yang banyak. Balik lagi ini pribadi gue ya, karena gue memang salah satu yang tidak suka terlalu RGB warna-warni banget keyboardnya dan lain-lain. Karena kan gue cewek ya, say, dan memang gue butuh laptop itu bukan untuk gaming juga. Maksudnya gaming oke, sesekali gue main, tapi gue memang lebih ke untuk mobilitas setiap hari gue bikin kerjaan, terus juga buat meeting-meeting gitu. Ini bener-bener ketika lu datang ke rumah, ini laptop bener-bener gila sih. Best ya say, si Victus ini mantep. Terus juga berdasarkan data yang serupa ya dari varian yang setipe ini nih, dia itu untuk beratnya di 2,29 kg. Untuk dimensinya sekitar 35,8 kali 24,2 kali 2,37 cm. Bobot 2,29 ini memang bukan yang paling ringan, tapi masih wajar banget buat laptop gaming 15 inch dengan spek sekelas Victus ini. Udah gue bener-bener ya pas datang ini tuh kayak mes banget guys. Dan untuk keyboardnya ya, dia udah backlit keyboard. Dan untuk keyboard yang nyaman penting banget nih buat ngetik lama maupun gaming yang maraton. Itu gue setuju banget. Gue balik lagi, gue tim yang gak suka keyboard warna-warni ya guys. Jadi kayak udah clean look gitu kan, hitam aja atau abu aja. Terus juga ini udah layarnya ya, layarnya udah Full HD, udah IPS 144 Hz. 144 Hz ini tuh bukan cuma buat gaming, tapi buat apa aja? Dia tuh buat scroll timeline, editing enak. Terus juga untuk browsing ya, dia lebih smooth. Terus juga mata kita tuh lebih nyaman ya di 144 Hz. Nah, untuk warnanya juga ini tuh bukan color accurate kelas profesional, tapi udah cukup banget buat ngonten YouTube ataupun sosmed. Nah, buat harga dan kelasnya, layar ini tuh udah pas. Jadi nggak wah banget, tapi nggak mengecewakan. Jadi kayak di tengah-tengah gitu ya. Tapi oke gitu loh.
Dan untuk laptop Victus ini prosesornya udah seri H, artinya udah fokus sama performa. Kalau lo mau pakai laptop ini buat editing, rendering, multitasking, atau gaming ya ini udah oke banget kok. Ini juga prosesornya bukan yang hemat daya banget ya, tapi ini prosesor kerja. Jadi untuk prosesornya udah pakai Intel Core i5 ya, 13420H, udah di gen yang ke-13 ya, dan ini tuh udah up to 4,6 GHz, terus juga 8 cores atau 12 threads. Di sini prosesor yang kuat ya buat kerja, buat gaming tanpa overkill. Jadi ini ideal banget sih buat konten kreator dan gamer yang mainstream. Kebetulan gue juga konten kreator, jadi gue udah cukup banget pakai laptop ini ya. Nah, jadi i5 13420H ini tuh tipe prosesor yang aman banget buat 3-4 tahun ke depan untuk mayoritas user ya. Terus juga untuk RTX 4050 itu tuh inti dari laptop ini ya guys. Keunggulan dari laptop ini yang pertama dia udah DLSS 3, terus juga frame generation lebih efisien dari RTX generasi lama. Untuk game berat ya, ini tuh masih bisa main nyaman dengan settingan medium ke high dan FPS yang stabil. Jadi RTX 4050 ini udah sweet spot banget. Jadi bukan yang paling kencang, tapi paling masuk akal buat laptop mid range sekarang guys. Gimana nih experience untuk gamenya ya? Jadi untuk main game di laptop ini tuh rasanya bener-bener smooth banget, terus juga enggak nyiksa dan enggak harus setting mentok kiri guys. Jadi laptop ini tuh enggak akan maksain diri tapi tetap stabil gitu kalau misalnya lu pakai buat main game. Nah, jadi ya daripada lu ngejar setting ultra tapi FPS nggak stabil, gue sih lebih pilih experience nyaman kayak gini loh. Lalu untuk editing, rendering, dan multitasking gimana Kamek? Ya kan, tadi kan udah tuh buat game. Nah ini tuh dia udah RAM-nya udah 32 GB, itu tuh game changer banget sih. Terus juga ketika lo buka juga ini udah oke banget. Jadi ketika lo lagi buka Premiere, terus atau After Effects atau Photoshop, browser, dan Zoom ya, ini benar-benar multitasking semua. Jadi ketika lu aktifin barengan, ini tuh masih aman banget ya, padahal tuh file-file itu gede-gede juga ya. Dan RAM 32 GB di laptop segini itu tuh udah luxury banget ya. Dan jujur bikin kerja lebih tenang. Nah, dan dia itu untuk SSD-nya besar ya guys. Jadi itu tuh bikin hidup lo lebih damai gak sih? Karena jujur nih izin nih ya, karena gue butuh banget. Makanya kenapa gue lagi ganti laptop, karena memang gue lagi butuh yang memory cardnya, memorinya tuh banyak banget. Karena kan gue harus tiap hari ngedit YouTube, TikTok, dan lain-lain. Itu bener-bener butuh yang besar, dan ini jawabannya nih ya. Dan untuk file-file project juga aman, terus juga game tuh lo nggak perlu ngapus-ngapus lagi kan. Jadi tuh ketika lo ngedit tuh udah lega say. Dan 1 terabyte itu adalah minimal ideal untuk sekarang nih. Handphone aja kan enak juga ya kalau makan 1 tera ya Zai. Untuk performa yang kipasnya dan lain-lain gimana ini Kamek ya. Jadi kalau panasnya tuh memang masih ada guys ya. Dan itu wajar lah, namanya juga dipakai gitu ya. Cuman di sini kipasnya tuh bener-bener kedengeran memang ketika full load aja. Jadi kalau lo nggak full load makanya ya masih normal-normal aja ya guys. Sih menurut gue juga ya, selama performanya dapat, gue masih bisa nerima suara kipas kayak gini. Itu mah minor ya say. Ya udah gitu loh, kipas tuh nggak penting. Gue sih lebih penting ya performanya gitu loh. Ini laptop gaming, jadi jangan harap irit banget ya, karena idealnya ya tetap colok charger ya buat baterainya nih. Terus juga dia tuh kapasitas baterainya udah 70 watt hour ya sampai 83 watt hour, jadi bervariasi. Terus juga untuk charger bawaannya ada di 150 watt sampai 200 watt ya untuk si adaptor. Nah ini tuh benar-benar tergantung ya guys, tergantung dari si SKU yang lo pilih. Nah, jadi di sini ya, bukan poin utama laptop gaming, jadi fokus utamanya memang ini performanya ya guys ya. Terus juga baterai juga bukan nilai jual utama laptop ini guys, dan itu wajar banget lah ya kan. Dan untuk konektivitas ya, dia WiFi 6, Bluetooth-nya udah 5.3, dan menurut gue untuk WiFi 6 ini tuh bikin download atau upload besar dan cloud jadi sinkron dan jadi lebih cepet gitu guys. Nah, terus kita bakalan bahas kelebihan dan kekurangannya nih ya. Nih, oke, yang pertama kelebihan dulu, dia udah RTX 4050, RAM-nya udah 32 GB, SSD udah sampai 1 tera, dan desainnya kalem cuy.
Untuk kekurangannya, dia di baterainya standar, speakernya biasa aja, dan bobotnya tuh nggak ringan. Tapi menurut gue kekurangannya itu tuh masih bisa ditoleransi, bener gak? Nah terus ini kira-kira laptop ini tuh cocok buat siapa sih, Kamek? Jadi ini memang untuk laptop ini cocok banget buat game realistis, terus juga buat editor, buat para konten kreator nih di sini, dan freelance juga cocok sih pakai ini. Dan menurut gue ini nggak cocok kalau misal lu tuh cari laptop yang super tipis, terus juga yang mau baterainya tahan seharian ya. Ini laptop memang laptop kerja plus main, jadi bukan buat laptop gaya-gayaan. Terus kalau soal spek segini dapat harga masuk akal, ya jawaban gue worth it. Bener gak sih? Jadi Victus 15 ini tuh tipe laptop yang memang jarang nyesel di belakang ya. Terus pertanyaan gue, lu udah penasaran ya harganya berapa ya? Jadi ini untuk laptop harganya di bawah 15 juta. Jadi memang dia itu ada pilihannya untuk RAM-nya sama SSD-nya. Kebetulan gue beli yang 32 GB, terus memorinya tuh 512 ya, nggak nyampe 1 tera sih gitu. Karena memang gue cuma buat ngedit aja. Nah itu tuh gue beli, mungkin gue lupa harganya di sekitar 12-13 jutaan guys. Tapi masih di bawah 15 juta ya. Harganya kurang lebih segitu. Nah, kalau misalnya lo mau, nanti udah gue taruh nih di keranjang ya guys ya. Jadi lo belinya di tempat yang gue beli tuh, di situ. Dan di sini balik lagi ya, kalau lo memang nyari laptop yang kuat, terus juga nggak norak dan bisa dipakai lama, ya HP Invictus 15 ini layak lo pertimbangkan guys. Jadi segitu aja review gue ya buat kalian yang mungkin memang lagi bingung nyari laptop ya, budgetnya di sekitaran 15 juta kurang gitu, mau beli brand yang sebelah yang buah itu mungkin kemahalan. Itu ya pengalaman pribadi gue ya. Jadi gue memang mau beli yang brand buah, tapi karena tidak masuk budget gue, akhirnya gue jatuh di ini, direkomendasiin juga sama teman-teman gue, ini bagus, akhirnya gue beli. Kurang lebih seperti itu guys. Thank you for watching. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek ya, di like, di komen-komen juga ya guys. See you guys di next episode Kamek Review. Bye. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.